Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa sekalian. Eh, Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah advokasi sosial di pertemuan keempat ya. Jadi sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa hadir secara tatap muka atau offline. Dikarenakan ada hal yang tidak bisa ditinggalkan. Dan sebagai pengganti untuk kelas tatap muka kita, saya menyiapkan sebuah video untuk pembelajaran. Jadi tujuannya adalah supaya kawan-kawan mahasiswa tetap belajar ya, walaupun secara eh, eh, daring seperti itu ya. Nah, materi kita pada pertemuan keempat ini cukup menarik ya, karena di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait jenis-jenis dan tahapan advokasi. Nah, di pertemuan keempat ini kita akan lebih apa ya, lebih jauh ya, membahas terkait advokasi sosial, tapi khususnya terkait strategi, indikator, dan nilai-nilai advokasi. Nah, ini kan artinya pembelajaran kita sudah semakin mendalam dan saya berharap eh, seluruh mahasiswa bisa apa ya, memahami lebih jauh lagi terkait advokasi sosial dalam implementasinya di kehidupan bermasyarakat. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan bahwa perkuliahan kita ini tujuannya cuma satu. Nah, untuk mencapai sub CPMK 1 yaitu mahasiswa diharapkan mampu menganalisis. Jadi ada strategi, indikator, dan nilai advokasi sosial. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa strategi, indikator, dan nilai-nilai advokasi. Dan itu nanti saya coba akan sertakan dengan beberapa contoh. Jadi supaya lebih gampang dipahami seperti itu ya. Dan saya harap mahasiswa tidak men-skip ya video-video eh, yang tadinya udah start di awal tiba-tiba nanti langsung langsung diklik di akhir gitu, jangan ya, karena ada beberapa item atau poin-poin yang akan saya sampaikan di pertengahan video ini. Nah, kita akan mulai pertama dari apa yang harus kita pelajari, apa yang akan kita pelajari di video kali ini. Ada strategi, kemudian ada indikator, dan ada nilai-nilai advokasi sosial itu sendiri. Nah, kita masuk ke strategi ya. Jadi eh, nanti akan ada tiga apa ya? Setiap poin, setiap item sub bahasan itu nanti ada tiga pandangan dari dari tiga tokoh. Nah, ini yang kemudian nanti kita akan lihat perbandingan-perbandingan dari pandangan tiga tokoh itu. Oke, dari tiga tokoh advokasi. Nah, kalau kita lihat yang pertama menurut Mansur Fakih ya, strategi advokasi itu ada beberapa. Salah satunya adalah pengorganisasian masyarakat, ya kan? Nah, kalau kita lihat maksud dari pengorganisasian masyarakat ini di mana mahasiswa, misalkan gini, contohnya ya, masalahnya mahasiswa mengalami kesulitan mengakses internet kampus. Ini contohnya ya. Karena jaringan wifi sering lambat, lemot, dan tidak stabil, sehingga menghambat kegiatan belajar, akses jurnal, dan apa ya, misalkan pengumpulan tugas. Nah, apa langkah advokasinya? Setelah masalah kita ketahui, langkah advokasinya apa? Langkah advokasinya adalah mahasiswa yang mengalami masalah mulai berdiskusi, baik secara langsung maupun melalui grup WA misalkan ya. Mereka kemudian bentuk kelompok mahasiswa, forum aspirasi untuk menampung keluhan itu dan memperjuangkan solusi. Nah, hasilnya apa? Ada terbentuknya kelompok mahasiswa yang memiliki kesadaran dan tujuan yang sama untuk memperbaiki fasilitas internet kampus. Nah, itu ya, itu contoh pengorganisasian masyarakat. Jadi ada sebuah keluhan, kemudian kita inisiasi, kemudian membentuklah sebuah kelompok atau dalam hal ini disebut community organizing. Oke, nah kemudian yang kedua menurut Fakih, strategi advokasi sosial itu apa? Pendidikan kritis. Nah, kalau di sini maksud pendidikan kritis apa? Nah, langkah advokasi yang kita lihat, misalkan contohnya gini nih, kelompok mahasiswa tadi kan mengadakan diskusi, memahami bahwa akses internet kita ini merupakan bagian yang penting loh dari fasilitas pembelajaran atau pendidikan. Dan itu hak mahasiswa, ya kan, karena sebagai bagian dari layanan akademik. Nah, mahasiswa mulai memahami misalkan bahwa masalah ini bukan hanya gangguan teknis biasa, tapi juga berkaitan dengan kualitas pelayanan institusi pendidikan. Nah, hasilnya apa? Nah, ini critical education-nya. Hasilnya apa? Mahasiswa jadi sadar ternyata fasilitas WiFi itu adalah hak dari mahasiswa itu atas fasilitas pendidikan yang layak, sehingga muncul critical educations gitu ya. Nah, ini kan mungkin kawan-kawan juga pernah mengalami ini ya. Nah, ini bentuk bentuk strategi sebetulnya dari yang dikemukakan oleh Fakih ya. Kemudian yang ketiga, strateginya adalah membangun kekuatan kolektif. Nah, apa langkah advokasinya? Misalkan kelompok mahasiswa mengumpulkan dukungan dari mahasiswa.
lain ya. Misalkan mahasiswa yang sudah membentuk organisasi tadi mengumpulkan dukungan dari mahasiswa lain. Entah itu pengisian survei keluhan, ya kan, kemudian pengumpulan tanda tangan atau petisi, misalkan contoh, atau mengajak orma, misalkan ormawa, misalkan kayak BEM, HMJ, atau HIMA, untuk mendukung gerakan advokasi ini. Nah, hasilnya apa? Advokasi akan menjadi lebih kuat. Karena apa? Didukung oleh data, ada survei, kemudian ada petisi, kemudian didukung juga oleh ormawa di fakultas atau di setara tingkatan prodi atau hima seperti itu ya. Untuk tujuannya apa? Mendukung advokasi. Ya tadi ya, kalau sudah didukung oleh banyak mahasiswa dan organisasi kampus kan biasanya menjadi perhatian pimpinan seperti itu. Nah itu membangun kekuatan kolektif. Kemudian strategi advokasi yang keempat apa? Tekanan terhadap kebijakan publik. Nah, ini misalkan langkah advokasinya kita sambung dari contoh yang tadi ya. Mahasiswa kemudian melakukan apa? Audiensi, ya kan? Setelah adanya koalisi, adanya pemikiran pendidikan kritis, kemudian adanya community organizing. Nah, kita langkah selanjutnya apa? Audiensi dengan pimpinan fakultas atau universitas. Menyampaikan data dan bukti keluhan ternyata mahasiswa mengeluhkan terkait jaringan internet atau jaringan WiFi yang kemudian bisa mengganggu atau menghambat kegiatan pembelajaran. Kemudian mengajukan permohonan perbaikan fasilitas internet. Nah, tujuannya ya satu, mempengaruhi pihak kampus agar mengambil tindakan. Nah, hasilnya apa? Pihak kampus mulai merespon aspirasi. Nah, ini kan menjadi sebuah gerakan advokasi dalam konteks di kampus ya. Nah, kemudian langkah terakhir menurut Mansur Fakih ini, strategi advokasi sosial adalah transformasi struktur sosial. Nah, ini langkah terakhir ya. Jadi, langkah terakhir atau strategi terakhir dari Mansur Fakih yang diusulkan oleh beliau adalah transformasi struktur sosial. Jadi hasil akhir advokasi itu, kampus kan kemudian melakukan perbaikan ya. Misalkan menambah bandwidth internet, kemudian apa, memasang perangkat wifi tambahan, atau memperbaiki sistem jaringan kampus. Nah, perubahan ini kan kemudian apa? Memperbaiki sistem pelayanan kampus secara menyeluruh. Bukan hanya untuk satu mahasiswa, tapi untuk seluruh sivitas. Jadi, kalau kita lihat kesimpulannya adalah melalui pengorganisasian mahasiswa, pendidikan kritis, apa tadi, pembangunan kekuatan kolektif, penyampaian aspirasi pada pihak kampus, advokasi, itu berhasil mendorong perubahan sistem pelayanan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa advokasi sosial di lingkungan kampus ya dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk memperjuangkan hak mahasiswa dan menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik. Nah, maaf. Oke. Nah, itu contoh konteksnya kalau di kampus. Kalau di masyarakat ya banyak ya. Misalkan kayak pelayanan publik itu kan bisa kita kritisi semua. Misalkan ngurus KTP lama sekali. Nah, itu kan kalian bisa ikuti step-step strategi dari advokasi sosial yang dikemukakan oleh Mansur Fikri itu. Oke. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian kalau kita lihat strategi yang kedua oleh Paulo Freire. Nah, ini juga menarik ya, karena beliau hanya mengemukakan beberapa saja. Misalkan apa? Beliau mengemukakan strategi yang pertama yaitu penyadaran. Nah, penyadaran ini maksudnya apa? Jadi gini, penyadaran ini kan kalau di bahasa Inggris kan yaitu conscientization ya. Ini kalau susah ya bilang aja penyadaran lah seperti itu. Nah, ini membantu masyarakat memahami bahwa masalah yang mereka alami itu bukan masalah pribadi, tapi akibat dari sistem sosial, politik, dan ekonomi yang tidak adil. Tujuannya apa? Misalkan membuka cara berpikir kritis masyarakat, mengubah pola pikir dari ya udah deh pasrah gitu ya menjadi sadar dan kritis. Itu penyadaran, bentuk advokasi sosial juga itu. Kemudian ciri utamanya apa? Masyarakat mulai mempertanyakan ketidakadilan. Itu ciri-ciri utama bentuk penyadaran dari advokasi sosial, strategi advokasi sosial oleh Paulo Freire. Masyarakat memahami akar masalah secara struktural. Contohnya, misalkan petani yang awalnya menganggap kemiskinan itu nasib, setelah penyadaran memahami bahwa kemiskinan juga disebabkan oleh apa? Kebijakan harga yang tidak adil misalkan. Ya, jadi kemiskinan itu kalau orang secara tradisional berpikir bahwa ya udah ini nasib saya, tetapi kalau dia sudah em, ter apa ya terdampak dari strategi advokasi sosial penyadaran itu, maka dia akan berpikir bahwa oh saya miskin ini bukan karena saya nasib saya miskin gitu, tetapi karena mungkin ada kebijakan-kebijakan yang tidak adil sehingga membuat harga-harga naik dan berdampak kepada saya yang mungkin tidak memiliki daya beli sehingga eh,
saya dikatakan miskin gitu karena tidak bisa membeli misalkan ya let's say sembako misalkan seperti itu. Nah, ini kan menjadi sebuah strategi advokasi dalam bentuk penyadaran ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua yaitu dialog kritis. Nah, strategi yang dikemukakan oleh Paulo Freire ini salah satunya dialog kritis. Maksudnya apa? Dialog yang mana diskusi dua arah antara fasilitator dan masyarakat. Ya, jadi tidak bersifat otoriter seperti itu ya. Jadi dialog kritis ini kan dua arah nih, ya, antara advocator sama masyarakat. Ya. Kalau kita ciri-ciri kan yang pertama ciri-ciri dialog ya pastinya tidak sifatnya menggurui ya dan sifatnya juga partisipatif karena dialog kan. Jadi nggak mungkin yang satu saja yang berbicara satunya lagi tidak kan harus partisipatif keduanya. Kemudian menghargai pengalaman masyarakat. Nah, dalam konsep FRAIR ini si advokat atau si fasilitator atau advokator itu bukan guru yang paling tahu atau bukan orang yang paling tahu, tetapi mitra saja, mitra belajar dari masyarakat. Tujuannya apa? Nah, tujuannya pertama menggali pengalaman masyarakat itu, mengidentifikasi masalah bersama. Jadi fasilitator itu tahu masalah di akar rumput seperti apa dan membangun kesadaran kolektif. Nah, kalau contoh advokasinya misalkan gini. Jadi fasilitator itu kan sifatnya tadi ya sebagai mitra. Ya, dia bukan sebagai guru yang paling tahu. Contohnya misalkan fasilitator tidak boleh bilang kebijakan ini salah, kebijakan itu salah, kebijakan ini yang benar. Tidak. Tapi redaksinya harus diubah. Apakah dampak kebijakan ini terhadap kehidupan Bapak Ibu? Nah, jadi kan kita memancing partisipasi masyarakat untuk bersuara. Nah, ini yang kemudian disebut dengan dialog kritis ya dari Paulo Freire. Jadi bukan yang advokatornya itu kemudian menjudge bahwa ini benar, ini salah, kebijakannya benar, Bapak langkahnya salah, langkahnya benar. Enggak, tidak. Tapi diajak dialog. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu refleksi dan aksi atau praksis. Nah, ini kalau kita lihat secara konteks ya, ini nanti kita lihat contohnya. Jadi kalau refleksi ini kan memahami masalah, ya, kita refleksi, ya, kita renungi. Kemudian aksi itu mengubah kondisi. Nah, ya kalau tanpa refleksi, aksi bisa salah. Kenapa? Tidak dipikirkan dulu. Tanpa aksi, refleksi itu tidak akan menghasilkan perubahan apapun. Jadi cuma ya udah dikonsep tapi tidak dilakukan, tidak ada gerakan, tidak ada advokasi. Ya itu sama aja kayak nggak terjadi apa-apa, tidak terjadi perubahan apa-apa, hanya ide doang gitu. Sama dengan refleksi saja tapi tidak ada aksi. Ya sama kayak tadi. Tapi harus kedua-duanya harus seimbang. Refleksi ini proses memahami dan menganalisis masalah secara kritis. Jadi kita melihat masalah ini secara kritis seperti apa. Contohnya misalkan, mengapa masyarakat miskin? Siapa yang diuntungkan? Apa penyebab strukturalnya? Ini kan refleksi kita. Kok misalkan kebijakannya tidak pro rakyat gitu misalkan atau kok harga semakin naik. Ini kan masalah. Ini refleksi. Kemudian aksinya apa? Aksi itu tindakan nyata untuk mengubah kondisi yang kita refleksikan itu. Contohnya, ya, mengapa masyarakat miskin? Ya kita ajukanlah aspirasi ke pemerintah gitu. Siapa yang diuntungkan? Yang melakukan advokasi kebijakan misalkan. Kemudian mengorganisir masyarakat. Nah ini kan aksi-aksi yang dilakukan dari hasil refleksi. Makanya refleksi dan aksi atau praksis ini satu kesatuan ya. Jadi nggak bisa dipisah hanya refleksi saja atau aksi saja. Jadi harus bergandengan gitu ya. Nah itu. Nah, kemudian yang terakhir, strategi menurut Paulo Freire adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat ini merupakan salah satu strategi advokasi. Kenapa? Ya, kalau kita lihat kan masyarakat menjadi subjek utama perubahan. Masyarakat, subjek utama orangnya, agent, ya, bukan objeknya. Ya, nah Freire ini menolak pendekatan charity. Jadi, eh, kalau dengan adanya charity atau amal diberi seperti itu, bantuan-bantuan, masyarakat akan merasa bergantung dengan sesuatu kan gitu ya. Jadi dengan pemberdayaan masyarakat, maka eh, fasilitator atau advokator itu sebenarnya fungsinya bukan penyelamat, tetapi pendamping. Jadi dia melakukan pendampingan. Ya, ciri-cirinya misalkan ciri-ciri masyarakat yang berdaya itu contohnya ini apa? Mampu memahami masalahnya sendiri, mampu mengambil keputusan, mampu memperjuangkan hak-haknya, dan tidak bergantung dengan pihak luar. Nah, ketika masyarakat di strata masyarakat itu sudah ada ciri-ciri seperti itu, maka masyarakat itu bisa dipastikan sudah terkena dampak dari strategi advokasi pemberdayaan masyarakat.
Karena kalau kita lihat di beberapa daerah mungkin banyak ya yang istilahnya masih mengharapkan bantuan-bantuan. Nah ini kan yang tadi, jadi masyarakat itu subjek bukan objek, dia pelakunya, dia yang apa ya menjadi eh, orang yang melakukan perubahan atau agent of change-nya gitu ya, bukan objek yang menerima bantuan. Oke. Nah, kalau kita lihat pembanding yang ketiga yaitu dari Ritu Sarma. Nah, ini kalau kita lihat, nah ini sudah pernah saya jelaskan ya di pekan kemarin. Jadi ada analisis masalah, kemudian ada menentukan tujuan advokasi, kemudian mengidentifikasi sasaran advokasi, membangun koalisi, kemudian melobi dan kampanye publik, dan terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Nah, kalau kita lihat, ya, jadi beberapa contoh ya. Ini kan sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau misalkan yang masuk kelas ya, yang bukan kemarin masuk kelas pasti paham materi ini. Nah, atau sudah saya share ya materinya di pertemuan kemarin. Nah, kalau kita lihat contoh advokasi dari 7 strategi ini, ya, saya langsung kasih satu contoh. Kalau kemarin kan kita eh, tindak pidana KS ya, kekerasan seksual. Nah, ini saya kasih contoh yang lain. Misalkan contoh advokasinya adalah penyediaan akses disabilitas di kantor pelayanan publik. Ini kan sering sekali kita jumpai bahwa banyak sekali kantor-kantor pelayanan publik yang mungkin belum ramah dengan para disabilitas ya, atau difabel seperti itu. Nah, kalau kita lihat analisis masalahnya, dari yang step pertama, analisis masalah misalkan apa? Kelompok masyarakat menemukan bahwa kantor pelayanan publik itu belum menyediakan fasilitas yang ramah. Tidak ada jalur kursi roda, tidak ada toilet khusus disabilitas, tidak ada papan informasi braille itu ya. Ini jarang sekali kita temui kan. Dampaknya apa? Penyandang disabilitas mengalami kesulitan mengakses layanan publik, ya kan? Tim advokasi kemudian mengumpulkan data ini, dokumentasi, wawancara ya dengan penyandang disabilitas sebagai bukti-bukti. Itu analisis masalahnya. Nah, kemudian kalau kita lihat step kedua apa? Menentukan tujuan advokasi. Tujuannya jelas, mendorong pemerintah supaya apa? Menyediakan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Tujuan ini spesifik. Di kantor pelayanan kan banyak tuh kalau misalkan penyandang disabilitas tidak difasilitasi secara adil ya seperti itu dengan yang apa dengan yang normal seperti itu ya maksudnya. Nah, yang ketiga mengidentifikasi sasaran advokasi. Nah, sasarannya siapa? Kemarin sudah saya pernah contohkan ya, tapi ini saya ambil contoh yang lain. Misalkan apa? Kepala dinas, Pemda ya kan, itu kan yang memiliki kebijakan untuk pengadaan ya layanan disabilitas di kantor-kantor pelayanan publik, pengelola kantor pelayanan publik itu sendiri. Nah, mereka ini yang bisa membuat dan melaksanakan kebijakan. Jadi advokasinya jangan ke melebar ke yang lain, nah ke dinas terkait ya, nah, ke pemerintah daerahnya, ke Pemdanya seperti itu ya. Nah, kalau di kabupaten ya di Pemkapnya gitu. Nah, kemudian yang keempat membangun koalisi ya tadi. Ya, koalisinya supaya apa? Memperkuat posisi advokasi itu supaya didukung oleh banyak pihak. Ada LSM, ada media, ada akademisi, ya kan? Ada organisasi penyandang disabilitasnya misalkan, bahwa mereka menuntut bahwa di pusat pelayanan atau di kantor pelayanan publik harus ada fasilitas disabilitas. Lobbying. Nah, strateginya yang kelima lobbying. Lobbying maksudnya apa? Menyampaikan data bukti, menjelaskan kesulitan yang dialami penyandang disabilitas, mengusulkan solusi berupa pembangunan. Nah, ini lobby-lobby yang kemudian ditawarkan. Nah, baru yang keenam, kampanye. Kampanye publik bisa lewat medsos, poster, seminar, atau publikasi di media lokal, opini. Nah, yang ketujuh ada monitoring dan evaluasi. Strategi ketujuh, setelah advokasi dilakukan, tim memantau perkembangan. Apakah pemerintah mulai membangun? Ada nggak nih? Sudah dilihat, oh ternyata sudah diusulkan, sudah dilobi, sudah didiskusikan. Ada nggak pembangunannya? Apakah kebijakannya baru telah dibuat yang baru itu terkait apa? Fasilitas untuk para penyandang disabilitas. Apakah fasilitas sudah digunakan? Ya, tiga itu. Sudah dibangun, sudah dibuat belum, dan sudah digunakan belum. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk menilai keberhasilan advokasi. Jadi kalau misalkan hanya sebatas sampai step nomor 6, yaitu kampanye, kemudian tidak ada aksi nyata, artinya advokasinya belum sampai paripurna ya, belum tuntas ya kan? Nah, itu ya. Jadi, misalkan kalau kita lihat 1 tahun terakhir ternyata pemerintah sudah membangun jalur kursi roda, menyediakan toilet khusus, memasang fasilitas pendukung lainnya. Artinya apa? Advokasinya berhasil memper- mempengaruhi kebijakan dan meningkatkan keadilan sosial bagi penyandang disabilitas. Nah, kira-kira seperti itu.
Nah, kita lihat yang kedua, indikator advokasi sosial. Indikatornya menurut Mas Rocky ada meningkatnya kesadaran kritis masyarakat. Nah, kalau kita lihat kesadaran kritis ini kan berarti masyarakat mampu memahami bahwa masalah yang mereka hadapi itu bukan sekedar masalah individu, tetapi berkaitan dengan sistem sosial, ekonomi, politik. Nah, ciri-cirinya apa? Misalkan masyarakat mulai mempertanyakan kondisi tidak adil. Masyarakat memahami hak-haknya. Masyarakat tidak lagi pasif. Ya, kemudian yang kedua indikatornya apa? Terbentuknya organisasi rakyat. Ya, advokasi yang berhasil biasanya ditandai dengan terbentuknya kelompok-kelompok atau organisasi. Sebagai apa? Tujuannya apa? Yaitu wadah perjuangannya. Ya, fungsinya menyatukan masyarakat, memperkuat solidaritas, dan menjadi alat perjuangan kolektif. Nah, itu ya. Kemudian misalkan yang ketiga, indikatornya apa? Meningkatnya partisipasi masyarakat. Jadi partisipasi masyarakat itu menunjukkan bahwa masyarakat terlibat aktif. Ya, bentuk-bentuknya misalkan ikut diskusi publik, menyampaikan aspirasi, terlibat dalam kegiatan advokasi. Itu partisipasi masyarakat meningkat artinya apa? Indikator itu sudah berhasil, ya kan? Nah, kemudian yang keempat yaitu adanya perubahan kebijakan atau struktur sosial. Nah, ini merupakan indikator yang paling konkret sebetulnya ya. Kenapa? Kita bisa lihat bentuk perubahan, misalkan perubahan kebijakan, perbaikan sistem pelayanan publik, pembuatan peraturan baru gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat secara kasat mata. Nah, yang kelima, meningkatnya posisi tawar masyarakat. Maksudnya apa? Jadi posisi tawar ini kemampuan masyarakat untuk mempengaruhi keputusan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Jadi ketika advokasi itu berhasil, maka posisi tawarnya pasti meningkat. Dan pemerintah pasti akan selalu merespon dan mendengar. Nah sekarang ini kan banyak sekali kalau viral baru direspon kan gitu ya. Artinya apa? Itu posisi tawar media sosialnya itu lebih tinggi. Jadi masyarakat didengar oleh pemerintah, masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan, masyarakat memiliki kekuatan juga untuk memperjuangkan hak-haknya. Bayangkan media sosial sekarang bisa mempengaruhi sebuah gerakan ya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat indikator yang kedua, menurut Paulo Freire, ini ada empat ya. Pertama, meningkatnya kesadaran masyarakat. Ya, kesadaran kritis ini maksudnya apa? Kemampuan masyarakat untuk memahami bahwa masalah yang mereka alami itu ya tadi disebabkan struktur sosial ekonomi politik yang tidak adil. Ya, contohnya tadi misalkan mahasiswa menyadari bahwa fasilitas belajar yang tidak memadai itu merupakan masalah pelayanan institusi, bukan kesalahan mahasiswa. Bukan mahasiswa harus diminta menyediakan hotspot masing-masing, tidak. Tapi itu merupakan salah satu fasilitas yang harus disediakan oleh institusi. Ya kan? Nah, kemudian yang kedua, misalkan apa? Masyarakat mampu bertindak untuk perubahan. Nah, kalau kita lihat sini, ya kan, Freire menekankan pentingnya praksis ya, pentingnya praksis. Jadi kalau kita lihat gabungan refleksi dan tindakan tadi, ya, jadi refleksi dan aksi, kesadaran itu harus diikuti oleh tindakan nyata. Jadi kalau kita lihat masyarakat harus menyampaikan aspirasi itu ciri-cirinya. Ya. Masyarakat harus melakukan advokasi, masyarakat terlibat dalam upaya perubahan. Nah, itu dilakukan semua. Contohnya apa? Mahasiswa mengajukan aspirasi kepada pimpinan untuk memperbaiki fasilitas seperti itu ya. Nah, kemudian eh, yang ketiga, masyarakat mampu menganalisis masalah sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini, advokasi yang berhasil itu membuat masyarakat mampu memahami penyebab masalah secara mandiri tanpa selalu bergantung pada pihak luar. Nah, kalau kita lihat ciri-cirinya apa? Masyarakat mampu mengidentifikasi akar masalah, masyarakat mampu memahami hubungan antar kebijakan dan dampaknya, dan mahasiswa mampu merumuskan solusi. Nah, kalau kita lihat contoh yang tadi ya terkait WiFi kampus misalkan, mahasiswa mampu menganalisis bahwa keterbatasan fasilitas itu disebabkan oleh kebijakan anggaran kampus misalkan. Misalkan seperti itu ya, ini contoh saja. Nah, yang terakhir adalah masyarakat tidak pasif terhadap ketidakadilan. Artinya apa? Ya tadi, perubahan sikap masyarakat dari pasif ke aktif itu dalam menghadapi ketidakadilan itu ya itu yang merupakan salah satu indikator masyarakat itu sudah benar-benar paham akan advokasi sosial itu. Nah, kalau kita lihat cirinya apa? Berani menyampaikan pendapat, tidak hanya ngeluh tapi bertindak, terlibat dalam proses perubahan itu. Jadi kalau contoh WiFi, mahasiswa tidak hanya ngeluh tentang fasilitas, ngeluh-ngeluh tapi nggak ada aksi. Jadi mereka harus organisir diskusi dan laporin ke pimpinan, sampaikan aspirasi itu.
Nah, ini penting gitu ya dilakukan ketika nanti kalian bermasyarakat. Jadi kesimpulannya ya kalau menurut Fire indikator utama keberhasilan advokasi lah meningkatnya kesadaran kritis, kemampuan masyarakat dalam menganalisis masalah, kemampuan untuk bertindak, dan perubahan sikap dari pasif menjadi aktif. Jadi advokasi yang berhasil adalah akan menghasilkan masyarakat yang berdaya, mandiri, dan mampu memperjuangkan keadilan. Ya, nah dan yang terakhir yaitu indikator ketiga. Ya, menurut Ritu Sarma, adanya perubahan kebijakan ini sama, ya, jadi hampir mirip-mirip penjelasannya. Meningkatnya dukungan publik juga sama. Tapi kalau kita lihat meningkatnya dukungan publik ini, ya, ya tadi advokasi itu yang berhasil biasanya diikuti meningkatnya dukungan dari publik terhadap isu yang diperjuangkan, ya kan? Misalkan contohnya ya tadi lah ya, Pak Ivi. Jadi mahasiswa, dosen, dan ormawa mendukung perbaikan fasilitas karena mungkin dosen pun mengalami hal yang sama, masyarakat mahasiswa pun mengalami hal yang sama. Akhirnya mendapat dukungan publik dan kemudian melakukan advokasi ke pimpinan. Nah, bisa jadi fasilitasnya diperbaiki atau ditambah bandwidthnya akan lebih baik gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, meningkatnya kesadaran masyarakat gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, terbangunnya jaringan advokasi. Nah, kalau kita lihat terbangunnya jaringan advokasi ini ya karena kerjasama tadi dengan LSM, dengan akademisi, dengan media, dengan ormawa kalau di konteks kampus ya, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah tercapainya tujuan advokasi. Ya, tentunya kalau misalkan sudah melalui 4 step yang sebelumnya itu, tujuan kelima ini bukan tidak mungkin untuk tercapai. Nah, kemudian ini nilai-nilai advokasi saya langsung rangkum dari 3 sumber tadi ya. Kalau kita lihat ya poin-poinnya mirip-mirip, nggak beda jauh. Nah, kalau kita simpulkan secara narasi bahwa ya advokasi sosial itu merupakan upaya sistematis ya untuk memperjuangkan perubahan sosial ya yang adil dengan berdasarkan nilai-nilai tertentu. Nah, kalau kita lihat dari poin-poin yang disampaikan oleh Mansur Fakih, kemudian Paulo Freire dan Ritu Sarma itu semuanya mirip. Ya, kalau kita lihat contoh sederhana dalam konteks kampus ya tadi, misalkan advokasi mahasiswa untuk memperbaiki fasilitas perpus, mahasiswanya mengalami kesulitan karena kurangnya fasilitas, mulai menyadari bahwa kondisi tersebut merupakan masalah pelayanan, ya kan, itu merupakan kesadaran kritis. Kemudian mereka kemudian berdiskusi, menyampaikan aspirasi pada pihak kampus melalui perwakilan mahasiswa. Proses ini dilakukan secara terbuka, menyampaikan data, ya keluhan. Mahasiswa juga kerjasama dengan organisasi kampus lain untuk memperoleh advokasi, misalkan bisa jadi. Atau akhirnya apa? Di akhirnya adalah pihak kampus memperbaiki fasilitas perpustakaan sehingga mahasiswa mendapatkan haknya secara adil. Nah, contoh ini menunjukkan bahwa nilai-nilai advokasi sosial itu berperan penting ya, sangat berperan penting dalam menciptakan perubahan yang adil, partisipatif dan demokratis. Jadi jangan takut kita untuk melakukan apa gerakan advokasi apa selama memang dalam konteks dan koridor yang benar. Yang kita advocate adalah memang yang merupakan hak dan yang menjadi hak kita untuk kita dapatkan seperti itu ya. Nah, itulah pentingnya mengapa kita belajar advokasi sosial. Oke, singkat saja. Jadi seperti itu kira-kira gambarannya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan silakan dan saya pesan sebelum video ini saya akhiri, saya minta kalian nanti ketika video ini saya share di link mohon untuk mengirimkan apa ya ulasan singkat ya di kolom komentar sebanyak minimal 5 kalimat. 5 kalimat ya, bukan kata, 5 kalimat. Ulasan singkat sebanyak 5 kalimat dari apa yang tadi sudah saya jelaskan dari A sampai Z. Seperti itu ya. Boleh dengan contoh, boleh dengan konteks, terserah. Yang penting tulis di kolom komentar di link video yang saya kirim di link. Sekian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kita ketemu lagi. Semoga nanti kita ketemu di tatap muka. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.